Selamat sore, salam hormat sahabat sekalian, para pencinta channel Berkas Jurnalis di mana saja Anda berada. Sore hari ini kami menginformasikan ke ruangan saudara berkaitan dengan sebuah berita yang lagi hangat secara nasional di tanah air. Pasca diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden Prabowo sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana juga ditetapkan sebagai tersangka karena terindikasi korupsi. Dadan Hindayana yang sebelumnya menjabat sebagai Badan Gizi Nasional sempat viral karena prestasinya per hari 19 ekor sapi untuk program makanan bergizi gratis, namun ternyata itu hanyalah sebuah slogan yang kemudian dianggap tidak berprestasi dan diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Setelah diberhentikan, pasca diberhentikan oleh Presiden Prabowo dari posisi jabatan sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana juga menyusul ditetapkan sebagai tersangka. Nampak dalam video yang diupdate oleh tim Berkas Jurnalis, Dadan Hindayana telah diborgol dan digiring oleh aparat penegak hukum dalam kondisi mengenakan rompi orange karena diduga terindikasi korupsi dalam mengelola uang negara yang bertujuan untuk kepentingan gizi bagi masyarakat umum. Dadan Hindayana nampak lesu setelah digiring oleh aparat penegak hukum. Ini sebuah sinyal kepada setiap kita yang menduduki sebuah jabatan penting dalam pemerintahan atau jabatan-jabatan strategis yang bersentuhan dengan anggaran rakyat, harus lebih banyak berhati-hati dan bijaksana dalam mengelola keuangan agar tepat sasaran, tidak disalahgunakan, dan akhirnya harus mencekam dalam jeruji besi karena terindikasi korupsi. Dadan Hindayana menjadi sebuah warning, bahan pembelajaran untuk setiap kita, baik pejabat daerah maupun pejabat pusat di mana saja Anda berada. Berhati-hatilah dan tetap bijaksana dalam menduduki sebuah jabatan, dan terpenting adalah selalu was-was dalam menggunakan keuangan negara agar tepat sasaran dan tidak merugikan negara yang nantinya berujung pada kerugian secara pribadi, karena misalkan seperti saudara Dadan hari ini ditetapkan sebagai tersangka, tentu akan menyayat hati keluarga, sanak saudara yang mengenal sosok beliau dan sangat dekat dengan sosok beliau. Namun ini hanyalah sebuah dugaan awal. Semoga proses hukum selanjutnya dapat berjalan sesuai yang kita harapkan bersama. Itu saja informasi atau pemberitaan dari channel Berkas Jurnalis hari ini. Salam hormat untukmu semua. Saksikan terus channel Berkas Jurnalis untuk mengikuti setiap perkembangan kasus dari tanah air dan berbagai daerah. Salam hormat.